Selamat pagi saudara, kembali kita bertemu di dalam renungan pagi GKJ Cibitung hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Betapa baiknya Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami, rahmat-Mu selalu baru kami rasakan. Setelah sepanjang malam kami beristirahat, kami bangun dalam pertolongan Tuhan. Di pagi hari ini, kami mau awali dengan belajar dari kebenaran firman. Urapilah kami dengan Roh Kudus, agar kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Mazmur 77 ayat 12. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Demikian firman Tuhan. Yang menjadi tema renungan kita adalah mengancam Tuhan. Satu kali seorang anak berdoa meminta sepeda kepada Tuhan. Tuhan, saya percaya Engkau akan memberikannya esok di depan pintu. Demikian doa si anak tersebut. Begitu dia cek keesokan harinya, ternyata tidak ada. Lalu dia berdoa lagi, Tuhan, saya percaya Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, termasuk memberikan saya sepeda besok di depan pintu. Amin. Dan ternyata masih sama, tidak ada sepeda. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke gereja terdekat, mengambil patung Maria yang ada di sana, dan membawanya pulang lalu berdoa. Tuhan, kalau Engkau masih mau melihat ibumu besok pagi, berikan aku sepeda. Saudaraku, pernahkah kita berdoa begitu tekun, begitu kuat, begitu gigih terhadap suatu hal? Beberapa waktu lalu saya melakukannya. Berdoa untuk sebuah hal yang begitu gigih, memohon kepada Tuhan di setiap kesempatan yang saya miliki di setiap hari selama berbulan-bulan. Bahkan saya pun mendapati beberapa orang yang juga begitu gigih memohon pada Tuhan bertahun-tahun lamanya. Dan tahukah jawaban yang mereka terima? Permohonan panjang yang begitu gigih dinaikkan hanya berbuah jawaban tidak. Dalam Mazmur 77 ayat 2-11 kita dapat melihat bagaimana perasaan Asaf si pemazmur yang mengalami pergumulan dan mendapati Allah yang seolah-olah hanya diam. Dan biasanya ketika permohonan yang kita naikkan tidak memperoleh hasil seperti yang kita ingini, kita mulai enggan berdoa. Kita mulai ragu, kita mulai mengancam Tuhan seperti ilustrasi anak meminta sepeda tadi. Seorang filsuf mengatakan, mengapa saya harus memberontak, marah, kecewa? Ketika saya meminta, dia mengubah keadaan demi saya dan dia tidak melakukannya. Sayalah yang harus tetap mengasihi di atas segalanya. Tatanan yang telah ditetapkan oleh kebijaksanaannya dan yang dipelihara oleh penyelenggaraan ilahinya, akankah saya ingin agar tatanan itu diubah demi diri saya? Lalu ketika apa yang kita doakan nampaknya tidak memberikan kemajuan apa-apa, apakah lantas kita berhenti berdoa dengan gigih? Kalau dalam kitab Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap meminta agar Allah mengubah keadaan yang ada seperti yang mereka pikirkan. Namun mereka tetap mengasihi Allah sekalipun Allah tidak melakukan seperti apa yang mereka pikirkan, namun melakukan apa yang Allah pikirkan. Nilai nyata dari doa bukanlah ketika kita mendapati doa-doa kita dijawab, tetapi ketika kita menjadi orang yang seharusnya. Pemazmur mengambil langkah yang baik ketika keraguan akan pertolongan Allah muncul dalam dirinya. Ketika Allah tampaknya hanya diam, ia mengingat perbuatan baik Allah di masa lalu. Hari ini, apakah doa kita belum dijawab? Dan hari ini, apakah kita mengalami kegagalan? Kidung Jemaat 439 mengingatkan kita untuk belajar menghitung berkat Tuhan yang kita terima. Ingatlah lagi segala kebaikannya. Lalu, tetaplah berdoa
dan mengasihi Tuhan dengan gigih. Hosana. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami menghitung berkat-berkat yang telah Tuhan beri dalam kehidupan kami, sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk berhenti berdoa, untuk kecewa kepadamu, untuk marah, untuk memberontak atau meninggalkan Engkau. Tapi kami boleh terus mensyukuri dan boleh terus melihat masa lalu yang telah Tuhan pelihara, di mana ada perbuatan ajaib yang telah Tuhan nyatakan bagi kami. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang tidak berkesudahan. Kiranya damai sejahtera Allah dengan segala kelimpahannya menyertai, memberkati saudara sekalian. Amin.